Memasuki 6 bulan terakhir dari kontraknya di Manchester United. Dengan demikian, dia bebas untuk memulai pembicaraan dengan klub-klub lain mengenai transfer gratis pada akhir musim ini. Pogba diperkirakan tidak menuju pintu keluar MU di jendela transfer saat ini. Jurnalis sepak bola Ben Ransom berharap gelandang timnas Prancis itu tidak membuat keputusan sampai musim panas. Ransom merasa jendela transfer Januari 2022 bukan waktu yang tepat untuk memutuskan masa depan Pogba, sebab gelandang berusia 28 tahun itu masih belum pulih dari cedera. Tah mulutmu harimaumu tepat untuk Romelu Lukaku. Lukaku kini dikecam banyak pihak akibat bilang tak bahagia di Chelsea dan pingin balik ke Inter Milan. Mantan pemain timnas Italia Paolo Di Canio menilai komentar Lukaku pada saat wawancara dengan Sky Sport Italia bak menjadi gol bunuh diri dalam karirnya. Banyak pihak kini tak senang dengan Lukaku akibat pendapatnya tersebut. Bek Manchester United Luke Shaw mempertanyakan kekompakan dan komitmen dari skuad asuhan Ralf Rangnick setelah mereka kalah 0-1 di kandang oleh Wolverhampton Wanderers. Gol Joe Moutinho pada menit ke-82 mempersembahkan kemenangan bagi Wolves yang memiliki sejumlah peluang bagus untuk memenangi pertandingan itu di paruh pertama laga. Shaw menyebutkan timnya harus memberi tekanan lebih ke lawan. Dia menganggap para pemain telah lama berada dalam tim tapi malam itu mereka kewalahan. Arsenal kehilangan Thomas Partey dan Mohamed Elneny bulan ini karena Piala Afrika 2022. Namun, klub Liga Premier Inggris itu bakal kedatangan Jorginho Wijnaldum yang bisa menutup lubang yang ditinggalkan oleh Partey. Mantan bintang Liverpool itu merasa tak betah bersama Paris Saint-Germain dan ada kesempatan dipinjamkan oleh klub ibu kota Prancis tersebut. Kabar ini langsung diterkam The Gunners. Wijnaldum cocok dengan gaya bermain Arsenal. Dia pernah menjadi jangkar Liverpool di lini tengah dengan menunjukkan kemampuan teknis, kekuatan, dan kecerdasan. Barcelona Matteo Alemany mulai gerah dengan kelakuan Ousmane Dembele yang tak kunjung menandatangani kontrak anyar. Barcelona dilaporkan sudah menyiapkan hukuman berat andai Dembele memutuskan tidak memperpanjang kontraknya. AS menyebut Blaugrana tidak segan-segan membukukan Dembele hingga akhir musim 2021-2022. Carlo Ancelotti dikabarkan telah meminta Real Madrid untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan bek Juventus, Mary Demiral. Los Blancos berusaha memperkuat pertahanan tim pada musim ini dengan kemitraan Eder Militao dan David Alaba yang terlihat sangat bagus. Namun dilansir Goal, Madrid membutuhkan kedalaman lebih sehingga Ancelotti meminta petinggi klub untuk menanyakan ketersediaan Demiral. Demiral merupakan pemain Juventus yang sedang dipinjamkan ke Atalanta yang memiliki opsi untuk membeli center back asal Turki itu dengan harga 27 juta euro. Presiden Barcelona Joan Laporta memperingatkan klub-klub rival bahwa Barca sudah kembali dari keterpurukan. Laporta juga yakin Barca masih sanggup menarik minat pemain top. Keseriusan Barca berbenah terlihat setelah mendatangkan pemain muda berbakat Ferran Torres dari Manchester City senilai 55 juta euro belum lama ini. Selain itu, Barca masih dihubungkan dengan sederet pesepak bola top, salah satunya Erling Haaland di musim panas. Laporta tidak menutup peluang Barca akan mencoba menggait bintang Norwegia itu di masa depan. Mantan gelandang Juventus, Massimo Mauro meminta Bianconeri untuk tidak merekrut Mauro Icardi pada bursa transfer Januari ini. Seperti diketahui, Juventus santer dikait-kaitkan dengan Icardi karena mereka sedang mencari pengganti yang memadai untuk Alvaro Morata yang ingin sekali pindah ke Barcelona. Mauro tidak menganggap Icardi akan cocok dengan taktik permainan Juventus. AC Milan dikabarkan masih tertarik membajak Renato Sanchez dari Lille dan negosiasi dengan agennya Jorge Mendes pun terus berlanjut. Pemain internasional Portugal tersebut diketahui merupakan target Rossoneri. Namun transaksi tersebut kemungkinan baru akan berkembang pada Juni mendatang saat klub diperkirakan bakal kehilangan Casey dengan status bebas transfer. Menariknya, gelandang Lille tersebut diwakili oleh agen yang sama Rafael Leao, Jorge Mendes,
yang saat ini sedang berupaya memperpanjang kontrak winger 23 tahun tersebut. FC Augsburg secara resmi umumkan perekrutan Ricardo Pepi ke dalam tim mereka untuk paruh kedua musim kompetisi 2021-2022. Dikabarkan bahwa FC Augsburg menggelontorkan dana sebesar 20 juta euro untuk memboyong Pepi dari FC Dallas, 2 kali lipat dari yang ditawarkan VfL Wolfsburg. Pembelian dengan harga mahal ini sekaligus memecahkan rekor pembelian pemain MLS termahal sepanjang sejarah Bundesliga. Menurut salah satu media olahraga Jerman, FC Augsburg mempersiapkan nilai investasi sebesar 16,4 juta euro untuk striker 18 tahun ini. Striker Chelsea Romelu Lukaku secara terbuka telah meminta maaf usai membuat gaduh dalam beberapa hari terakhir. Lukaku sempat membuat pernyataan kontroversial. Dia mengaku tak bahagia di Chelsea dan mengecam taktik sang pelatih Thomas Tuchel. Selain itu, Lukaku juga menyatakan penyesalannya meninggalkan Inter Milan. Komentar itu membuat Lukaku diasingkan Tuchel. Namun, ada kabar positif dari kelanjutan drama Lukaku dan juga Chelsea. Dua pihak sudah bertemu dan Lukaku sudah minta maaf kepada pihak klub dan juga fans. Romelu Lukaku sempat diparkir manajer Thomas Tuchel. Striker Belgia itu diprediksi turun kembali pada laga Chelsea versus Tottenham Hotspur di Piala Liga Inggris Kamis 6 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Lukaku berpotensi dimainkan pada laga tersebut setelah penyerang asal Belgia itu meminta maaf kepada pihak klub. Sementara manajer Tottenham, Antonio Conte, berharap mantan strikernya itu bermain tengah pekan ini. Conte mengaku ingin menghadapi pemain terbaik yang musim lalu membantunya menjuarai Liga Italia. Teka-teki masa depan Lorenzo Insigne bersama Napoli terjawab sudah. Laporan terbaru mengatakan sang pemain telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub Major League Soccer atau MLS, Toronto FC. Nantinya, penyerang sayap berusia 30 tahun itu akan mengakhiri musim di Napoli sebelum bergabung dengan Toronto FC pada Juni 2022. Sang pemain dilaporkan bakal menandatangani kontrak sebesar 11,5 juta euro per tahun dengan klub asal Kanada dengan tambahan bonus 4,5 juta euro. Christian Eriksen sudah kembali berlatih. Meski tidak punya klub usai kontraknya bersama Inter Milan putus, namun gelandang timnas Denmark tersebut tak patah semangat, ingin melanjutkan karir di lapangan hijau. Seperti diketahui, Eriksen sempat kolaps pada laga Piala Eropa 2020 Juni lalu. Mengingat kejadian itu, Eriksen pun mengungkapkan kalau dia merasa sudah meninggal dunia selama 5 menit. Dia pun mengaku bahagia karena setelah kejadian tersebut banyak orang menyampaikan dukungan. Pemain timnas Denmark Christian Eriksen mengatakan akan bermain dalam Piala Dunia 2022 di Qatar dan dia kini berusaha meningkatkan pemulihannya setelah mengalami serangan jantung saat laga pembukaan timnya dalam Euro 2020. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Denmark DR, Eriksen mengaku dalam kondisi fisik yang kuat dan dia yakin bisa bertanding di Qatar yang akan berlangsung November nanti. Tujuan saya adalah bermain dalam Piala Dunia di Qatar. Itu sudah menjadi pola pikir saya selama ini. Liverpool akhirnya resmi mengajukan permintaan kepada EFL untuk menunda partai semifinal leg pertama Carabao Cup 2021-2022 melawan Arsenal. Penyebabnya adalah semakin banyaknya anggota skuad Liverpool yang dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani tes, serta beberapa faktor lain seperti pemain sakit dan cedera. Merespon semakin banyaknya kasus positif di skuad Liverpool, pihak klub pun memutuskan untuk membatalkan sesi latihan pada Selasa 4 Januari. Saat ini, Liverpool tengah menanti jawaban dari pihak EFL mengenai status pertandingan melawan Arsenal ini. Arsenal dikabarkan siap untuk menebus Vlahovic dengan mahar mencapai 55 juta euro. Tak hanya itu, Arsenal siap menyertakan Lucas Torreira sebagai bagian dari paket transfer untuk memboyong Vlahovic. Andre Onana selangkah lagi jadi milik Inter Milan. Dikabarkan kiper yang kini berseragam Ajax Amsterdam akan menjalani tes medis hari ini di Italia. Onana akan habis kontraknya pada Juni 2022 ini. Dia sudah sejak lama menolak untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Karena itulah, pada Januari 2022 ini, dia bebas untuk melakukan negosiasi pribadi dengan klub lain. Inter menjadi tim terdepan untuk mendapatkannya. Jika proses transfer
berjalan lancar, kontrak selama 5 tahun akan diberikan oleh Inter. Dilansir Sky Sport, bek Inggris yang bermain untuk Atletico Madrid, Kieran Trippier, akhirnya bergabung dengan Newcastle United. Newcastle United menyetujui biaya 12 juta pounds dengan Atletico Madrid untuk memboyong pemain yang sudah tampil 35 kali untuk timnas Inggris tersebut. Newcastle telah menyetujui biaya 12 juta pounds plus tambahan dengan Atletico Madrid untuk Kieran Trippier. Pemain 31 tahun itu akan menjadi rekrutan pertama Newcastle di bawah pemilik baru mereka di Saudi dan pertama untuk manajer baru Eddie Howe sejak dia mengambil alih pada bulan November. Mohamed Salah semakin dekat melampaui rekor Thierry Henry di Liga Premier Inggris. Gol Salah ke gawang Chelsea dalam hasil imbang 2-2 di Liga Inggris akhir pekan lalu menjadi langkah penting bagi Mo Salah. Gol itu merupakan yang ke-23 di semua kompetisi musim ini, serta yang ke-16 di Liga, dan berkontribusi 9 assist. Dikutip dari Marca, Salah juga sudah terlibat dalam 25 gol atau lebih di Liga dalam 5 musim beruntun. Statistik dari Opta mengungkapkan capaian tersebut hanya pernah dilakukan oleh Henry sampai 2006. Kiper PSG Gianluigi Donnarumma terkonfirmasi positif COVID-19 sehari setelah ia bermain dalam pertandingan Piala Prancis. Pihak PSG mengumumkan Donnarumma akan menjalani isolasi sesuai aturan yang berlaku. Donnarumma sementara waktu akan menepi dari skuad. Padahal dalam kondisi normal saja, ia kesulitan mendapatkan kesempatan bermain. Musim ini, Donnarumma baru bermain 11 kali di seluruh ajang. Pemain 22 tahun itu dipakai bergantian dengan Keylor Navas yang sudah tampil 16 kali sejauh ini. Agen pemain asal Italia Giovanni Brancini mengatakan Real Madrid sudah menawar Kylian Mbappe sebesar 50 juta euro atau 812 miliar rupiah Januari ini. Sebenarnya, Real Madrid bisa saja mendapatkan Mbappe secara gratis pada musim panas 2022 nanti karena sang pemain belum melakukan perpanjangan kontrak dengan PSG. Akan tetapi, Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dikabarkan ingin mendapatkan Mbappe lebih cepat. Meski Brancini sudah menyampaikan berita soal transfer Mbappe, PSG diperkirakan akan tetap menolak tawaran tersebut. Kabar tak sedap menerpa tim AS Roma jelang laga kontra AC Milan setelah Jose Mourinho kehilangan orang kepercayaannya yakni Joe Sacramento. Melalui Instagram pribadinya, pria berusia 32 tahun mengucapkan perpisahan dengan sang mentor dan tim ibu kota itu. Diketahui, Sacramento meninggalkan Mourinho dan AS Roma karena ingin mengambil langkahnya sendiri sebagai pelatih. Dilaporkan ia mendapatkan tawaran dari berbagai klub di Prancis dan Portugal untuk mengawali karirnya sebagai juru taktik. Juventus diyakini sedang mencari striker baru di bursa transfer musim dingin Januari ini. Pasalnya, Alvaro Morata kemungkinan akan hengkang ke Barcelona. Dilansir Football Italia, Juventus membidik Luis Suarez sebagai pengganti Morata, namun ternyata striker asal Uruguay itu menolak kesempatan pindah ke Turin. Suarez ternyata menjajaki kemungkinan untuk melanjutkan karirnya di MLS sebelum pemain berusia 34 tahun itu memutuskan gantung sepatu. Klub raksasa Inggris Manchester United masih terseok-seok. Kedatangan Ralf Rangnick tidak langsung mendongkrak kualitas permainan tim dan menyelesaikan masalah di lapangan. Terakhir, mereka kalah dari Wolves di kandang sendiri pada ajang Liga Primer. Meski begitu, MU dinilai pantas kalah karena bermain jauh di bawah standar. Setan Merah punya kualitas tim lebih baik, tapi mereka tidak bisa bermain sebagai tim. Menariknya, menurut Paul Merson, masalah MU ini dinilai dimulai sejak kedatangan Cristiano Ronaldo. Pembelian Ronaldo terbilang mendadak, tidak masuk rencana awal pengembangan tim.